Assalamualaikum warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज अल्लाह ताला के फजल से pada hari ini dengan karunia Allah Ta'ala akan dilaksanakan jalsah salanah Jemaat Ahmadiyah Kanada. Dengan karunia Allah Ta'ala, setiap tahun jemaat-jemaat di dunia ini menyelenggarakan jalsah salanah di negerinya masing-masing. Kenapa? Karena Hadrat Masih Maud alaihissalam telah mendapatkan restu dari Allah Ta'ala dan beliau memulai jalsah pada masa itu. Beliau bersabda, 3 hari di dalam setahun, lakukanlah jalsah di Kadian, berkumpullah di Kadian. Tidaklah berkumpul untuk melakukan suatu acara hiburan, untuk melakukan suatu permainan, untuk meraih suatu tujuan duniawi, bukan untuk itu. Melainkan, kenapa kita berkumpul di dalam jalsah ini? Supaya ada peningkatan di dalam keilmuan rohani, keagamaan, dan pengetahuan kita menjadi luas. Dan kita berkumpul supaya kita maju di dalam ma'rifat. Apa itu ma'rifat? Ma'rifat adalah mengetahui sesuatu dan mengetahui sampai ke kedalaman. Itulah ma'rifat, sampai hal yang sehalus-halusnya. Dalam ma'rifat yang mana yang beliau ingin para Ahmadi ini maju? Tidak hanya di permukaan saja, jangan hanya di permukaan saja bahwa kami adalah Muslim, atau kami adalah orang yang mengucapkan kalimat syahadat, melainkan setelah membawa Islam, setelah beriman kepada Islam, kita harus maju di dalam keimanan. Beliau alaihissalam bersabda bahwa La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kalian membaca itu, maka carilah bahwa apa itu Allah Ta'ala. Dan apa yang Allah Ta'ala kehendaki dari kita. Apa itu hak-hak Allah Ta'ala. Dan bagaimana kita melaksanakan tanggung jawab kita, kewajiban kita. Bagaimana kita memahami perintah-perintah Allah Ta'ala. Dan bagaimana mengamalkan perintah-perintah itu. Kita meyakini bahwa Hadrat Rasulullah SAW merupakan Rasulullah dan Khatamul Anbiya. Lantas,
perintah-perintah beliau dan mengetahui sunnah beliau dan mengamalkan sunnah beliau. Apa itu kehidupan beliau? Dan bagaimana ma'rifatnya bisa diraih oleh kita? Untuk itu, Hadrat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menjawab pertanyaan yang sangat jami sekali, yang beliau jawab kepada seorang yang bertanya. Orang itu bertanya berkenaan dengan kehidupan dan riwayat Hadrat Rasulullah SAW. Hadrat Aisyah menjawab, apakah kamu tidak membaca Al-Quran? Apapun yang dikatakan Al-Quran, itulah kehidupan Hadrat Rasulullah SAW. Dan itulah amalan yang diamalkan oleh Hadrat Rasulullah SAW. Beliau merupakan tafsir dari Al-Quran. Jadi, berkenaan dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah ma'rifat yang harus diupayakan oleh mukmin untuk diraih. Yang mana untuk itu, membaca Al-Quran Karim dan memahaminya adalah penting. Lalu Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda, tujuan dari jalsah adalah supaya kita meningkat di dalam kerohanian. Ketika makrifat dapat diraih, jangan hanya makrifat itu sampai batas keilmuan saja, melainkan amalkanlah, jadikanlah sarana untuk maju dalam amalan. Jika tidak ada peningkatan dalam kerohanian, maka keikutsertaan kita dalam jalsah ini tidak ada artinya. Lalu beliau alaihissalam bersabda, satu manfaat jalsah adalah, dan untuk itu setiap peserta jalsah harus berupaya, yakni meningkatkan perkenalan satu sama lain. Dan tidak hanya mengenal satu sama lain seperti halnya orang-orang duniawi mengenal sementara saja, melainkan setiap Ahmadi harus dengan Ahmadi yang lainnya harus meningkat di dalam jalinan kecintaan dan persaudaraan dengan Ahmadi lainnya. Jalinan ini sedemikian rupa harus dikukuhkan, diteguhkan, sehingga tidak ada perkara yang bisa mengganggu jalinan ini, yang bisa mematahkan jalinan hubungan ini. Lalu beliau alaihissalam bersabda, meningkatlah dalam ketakwaan. Ini di antara tujuan-tujuan jalsah merupakan tujuan yang sangat penting, yakni ketakwaan tadi, yang tanpanya seorang mukmin tidak bisa menjadi seorang mukmin yang hakiki. Takwa itu adalah keilmuan apapun yang didapatkan, standar rohani apapun yang didapatkan, dan jalinan kecintaan dengan kepada Allah Ta'ala dan Rasul-Nya, dan keindahan di antara hubungan satu sama lain, ciptakanlah kedawaman di dalam itu. Kerutinan, kelanggengan, dan jadikanlah itu sebagai bagian dari kehidupan kita. Jadi inilah hal-hal yang mana untuk itu beliau alaihissalam mengadakan jalsah. Beliau bersabda, setiap tahun hendaknya para Ahmadi datang ke Qadian selama 3 hari untuk mengadakan jalsah ini. Betapa berkatnya jalsah tersebut, yang mana Hadrat Masih Maud alaihissalam sendiri hadir di dalamnya, dan secara langsung beliau memberikan nasihat pada para Ahmadi yang hadir pada jalsah tersebut. Anggota jemaat mendapatkan tarbiyat dengan jalsah tersebut. Hadrat Masih Maud alaihissalam menghilangkan dahaga rohani para anggota pada saat itu. Beliau alaihissalam, setelah beliau, tidak mungkin itu terulang lagi, karena maqam seorang nabi adalah istimewa.
beda. Dan sesuai dengan, beliau datang sesuai dengan nubuatan Hadrat Rasulullah SAW. Dan beliau datang sesuai dengan janji Allah Ta'ala. Yang mana Allah Ta'ala di dalam penghambaan Rasulullah SAW, beliau utus, Allah Ta'ala terutus masing-masing Islam untuk menghidupkan agama. Yakinlah bahwa beliau memiliki maqam yang tinggi. Ini pun merupakan karunia Allah Ta'ala bahwa mendapatkan kabar beliau alaihissalam bersabda bahwa setelah beliau alaihissalam akan berlangsung nizam kudrat saniyah, ini kudrat kedua, yakni nizam khilafat. Jadi itu telah berlangsung nizam khilafat tersebut, dan dengan perantaraan khilafat Ahmadiyah, beliau alaihissalam, misi beliau itu berlangsung, penyempurnaan misi beliau sampai sekarang. Silsilah jalsah pun merupakan salah satu mata rantai dari nizam khilafat ini. Di Qadian, setelah kewafatan Hazrat Masih Maud alaihissalam, ketika berlangsung nizam khilafat, dalam keberadaan khilafat, khalifah, lebih kurang sampai 40 tahun terus berlangsung jalsah. Lalu ketika khalifah hijrah dari Qadian ke Pakistan, lalu di Rabuah, Pakistan, terus diadakan jalsah salanah. Seiring dengan itu, keluasan jemaat terus menyebar ke berbagai belahan dunia, seolah-olah misi di luar India dan Pakistan sebelum hijrah dari Qadian pun telah berlangsung, khususnya di Afrika. Terdapat jemaat yang tangguh, yang kokoh. Namun, kekuatan yang lebih dan lebih luas lagi, setiap hari yang berlalu, setiap bulan, setiap tahun, jemaat terus berdiri di luar Pakistan. Sehingga penentang jemaat pun melihat kemajuan ini, mereka mulai melakukan menciptakan undang-undang yang sangat zalim melalui pemerintah, dengan perantaraan pemerintah. Yang disebabkan karena itu, Khalifah keempat terpaksa hijrah dari Pakistan ke UK pada saat itu. Dan seiring dengan itu, para anggota Ahmadi pun hijrah dari Pakistan berbondong-bondong ke luar negeri. Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi setelah hijrah ke London, di mana jalsah London telah menciptakan satu tikungan yang baru dan menciptakan keluasan yang baru, begitu juga di negeri-negeri lainnya. Di dalamnya terus semakin meluas, dan sekarang di berbagai tempat jalsah memiliki corak baru di berbagai negeri. Tidaklah mungkin jumlah para Ahmadi yang begitu banyak hadir di Qadian kesemuanya. Tidak juga mungkin di mana khalifah berada di negeri itu, di mana para Ahmadi seluruh dunia menghadiri jalsah tersebut, karena begitu banyaknya. Di dunia jemaat begitu menyebar, adalah penting supaya di setiap negeri, di sini pun ada jemaat untuk mengikuti cara-cara tersebut, mengadakan jalsah. Sebagaimana Hadrat Masih Maud alaihissalam pada zaman Hadrat Masih Maud alaihissalam, sekurang-kurangnya dalam 1 tahun diadakan 1 kali. Beliau alaihissalam untuk menciptakan perubahan di dalam diri kita, para Ahmadi, untuk tujuan tarbiyat, beliau memerintahkan untuk berkumpul di Qadian 1 tahun sekali. Jadi, Anda pun berkumpul di sini, penuhilah tujuan tersebut yang dijelaskan sesuai dengan yang dijelaskan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam. Setiap tahun tuan-tuan datang ke sini untuk
memenuhi tujuan tersebut. Dan khususnya pada tahun ini, tuan-tuan berkumpul di sini bahwa semenjak berdirinya Jemaat Kanada ini telah berlangsung 50 tahun sampai hari ini. Ada juga yang bertentangan mengenai masalah tahun, tapi terpaksa harus ditetapkan standar. Semenjak jemaat ini terdaftar, itu bisa dihitung dari sejak itu 50 tahun sampai saat ini. Padahal Ahmadi sejak dulu, sejak tahun 1919 sudah ada di sini para Ahmadi itu. Bagaimanapun, jemaat atau tahun ini negeri ini merayakan 50 tahun berdirinya jemaat ini saat ini di Kanada maksudnya. Dan untuk itu juga Amir Sahib secara khusus memohon kepada saya dan mengundang saya dengan menyampaikan bahwa tahun ini Jemaat Ahmadiyah Kanada akan merayakan berbagai acara merayakan 50 tahun Jemaat Ahmadiyah Kanada dan akan dilaksanakan secara dalam skup yang besar. Kami berharap huzur berkenan datang. Seperti yang saya katakan, jika khalifah datang dalam satu jalsah, maka orang-orang pun berbondong-bondong datang dalam satu jalsah. Jadi banyak sekali orang yang datang pada saat ini dari negeri-negeri luar Kanada ke sini disebabkan karena keberadaan khalifah dan mungkin masih terus akan datang. Tahun ini Anda semua penduduk Jemaat Ahmadiyah Kanada memberikan suatu nilai yang penting tahun ini. Namun, setiap Ahmadi hendaknya ingat bahwa kepentingan ini baru akan terwujud jika setiap Ahmadi yang bermukim di Kanada, mereka berupaya supaya setelah menjadi Ahmadi, janji baiat yang kami sampaikan, yang kami ikat dengan Hazrat Masih Maud alaihi salam, kami ingin memenuhi janji tersebut. Harapan yang ditaruh oleh Hazrat Masih Maud alaihi salam dari kita betul-betul memenuhinya. Jika tidak, meskipun 50 tahun ataupun lebih dari itu, apalah bedanya bagi kita? Seperti yang saya katakan, disebabkan karena kondisi Pakistan, banyak sekali para Ahmadi yang hijrah dari Pakistan ke negeri-negeri lain. Dan kebanyakan dari antara Anda pun sebagai buah dari hijrah tersebut. Anda semua untuk meraih kebebasan dalam beribadah telah melakukan hijrah ke negeri ini. Dan pemerintah di sini memberikan izin kepada Anda untuk tinggal di sini supaya Anda bisa dengan bebas beribadah dan melaksanakan ajaran agama Anda. Jadi, penduduk para Ahmadi yang tinggal di negeri ini, setiap Ahmadi selain dari janji tersebut yang disampaikan bahwa kami akan mendahulukan agama daripada dunia, ada suatu tanggung jawab besar lagi bagi mereka, yakni tujuan yang mereka capai dari hijrah tadi, upayakanlah itu untuk diraih. Katakanlah kepada anak keturunan bahwa kami datang dengan kondisi latar belakang begitu di Pakistan. Dan kondisi di sini yang lebih baik itu menuntut dari kita supaya kita menjadi wujud yang bersyukur kepada Allah Ta'ala secara hakiki dan kita menjadi orang-orang yang mengamalkan perintah-perintah Allah Ta'ala. Hadrat Masih Maud alaihi salam ketika mengambil baiat, kita berjanji kepada Hadrat Masih Maud alaihi salam, penuhilah itu. Yang mana salah satunya adalah bahwa aku akan menerapkan pemerintahan Al-Quran di dalam diri kita. Pada zaman ini, dalam corak yang menyeluruh, seluruh hal ini, yakni perintah-perintah Al-Quran, Hadrat Masih Maud alaihi salam telah sampaikan di hadapan kita semua, perlu bagi kita untuk memperhatikannya. Karena lebih baik, yang lebih baik dari beliau alaihissalam, firman Allah Ta'ala dan sabda Rasulullah SAW
tidak ada yang bisa memahami lebih baik dari Hadrat Masih Maud alaihissalam atas kalam Allah Ta'ala dan sabda Hadrat Rasulullah SAW. Beliau alaihissalam sedemikian rupa mengarahkan kita kepada hal itu, dan dengan berpatokan pada hal tersebut, kita lebih merenungkan lagi ajaran tadi, dan kita bisa mematangkan lagi akidah kita, fikiran kita. Berkenaan hal ini, Hadrat Masih Maud alaihissalam menyampaikan nasihat yang sangat banyak bagi kita semua. Yang mana yang penting untuk mengamalkan, untuk mematangkan ilmu dan amalan. Beliau alaihissalam setelah mengambil baiat dari kita semua, beliau menginginkan untuk melihat satu standar dalam diri kita. Itu pun yang jadi tujuan dari jalsah, yakni untuk meraih standar tersebut. Jadi setiap Ahmadi hendaknya memperhatikan hal tersebut. Pada saat ini mungkin sebagian orang datang di jalsah ini, tapi tidak bisa mendengarkan dengan penuh perhatian. Mungkin masih capek karena safar, atau mungkin mereka ngantuk. Saya katakan kepada Anda semua, hal-hal yang akan saya sampaikan ini tolong diperhatikan dengan sebaik-baiknya dan dengarkan dengan penuh seksama. Coba segarkan diri Anda, sadarkan diri Anda, dan berupaya duduk dengan baik. Tidaklah berarti hanya setengah jam 40 menit. Tahanlah dari ngantuk. Dan tujuan datang di jalsah ini akan terpenuhi jika Anda pun mendengarkan apa yang saya katakan, dan seluruh perkataan, seluruh hal-hal hendaknya didengarkan dan berupayalah untuk mengamalkannya. Begitu juga ceramah-ceramah yang akan disampaikan oleh para penceramah nanti. Banyak sekali hal-hal yang bisa meningkatkan keimanan kita dan bisa memajukan lagi keimanan kita. Dan janganlah hanya mengambil kelezatan dengan hanya mengatakan narai takbir untuk mendapatkan kelezatan sementara saja. Seperti yang saya katakan, saya akan sampaikan dalam kata-kata Hadrat Masih Maud alaihissalam supaya firman sabda Hadrat Masih Maud alaihissalam langsung mengena pada telinga kita dan bisa masuk ke hati kita, supaya timbul revolusi rohani yang diharapkan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam dari kita semua. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda dalam suatu kesempatan bahwa saya telah berkali-kali mengatakan kepada para Ahmadi supaya kalian janganlah hanya yakin dengan baiat yang dilakukan ini. Hakikat, sebelum kalian sampai kepada hakikatnya, maka kalian tidak akan memperoleh najat, keselamatan. yakni jika berbahagia bahwa saya mendapatkan kulit dari suatu buah, maka itu adalah suatu hal yang sia-sia. Karena kalian mahrum dari buah itu sendiri, hanya mendapatkan kulitnya. Orang yang berakal adalah orang yang berupaya untuk mendapatkan buahnya, bukan hanya kulitnya saja. Beliau bersabda, jika murid tidak mengamalkan, maka apalah artinya kesucian gurunya tadi? Jika dia baiat, tapi tidak memperbaiki kondisi dirinya, kondisi amalannya, dan dia hanya bahagia bahwa siapa yang harus saya imani itu, dia adalah utusan Allah Ta'ala, dan kesucian dari utusan Allah Ta'ala itu memang betul, hak, benar, namun orang yang mengimani tadi akan mendapatkan faedah kesucian dari yang diimani jika amalannya memiliki kesesuaian antara yang mengimani dengan yang diimani. Beliau bersabda, jika ada tabib memberikan resep kepada seseorang, tapi resep tadi hanya disimpan begitu saja, maka dia sama sekali tidak akan mendapatkan faedah dari
resep tadi. Karena dia akan bermanfaat, resep tadi, jika itu dibuatkan obat, dibelikan obat, lalu digunakan. Baru itu akan bermanfaat obat tersebut. Kalau hanya disimpan saja tidak akan bermanfaat. Dia akan mahrum dari obat tadi. Dia memang sudah mengambil resep, namun dia memahrumkan dirinya sendiri dari obat tadi karena tidak dibuatkan obatnya. Dia tidak gunakan obatnya. Beliau alaihissalam bersabda, buku Bahtranu berkali-kali bacalah, mutalaahlah, dan jadikanlah diri kita bersesuaian dengan buku tersebut. Beliau alaihissalam bersabda, qad aflaha man zakkaha. Yakni pastilah akan sukses orang-orang yang bertakwa. Beliau alaihissalam bersabda, ribuan pencuri, pezina, orang jahat, peminum minuman keras, mereka mendakwakan bahwa mereka sebagai umat Rasulullah SAW. Apakah mereka pada hakikatnya merupakan umat Rasulullah SAW? Sama sekali tidak. Yang disebut umat adalah mereka yang betul-betul mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, ajaran Rasulullah SAW. Berkenaan dengan standar bayat, beliau alaihissalam bersabda bahwa begitu juga orang yang mendakwakan bahwa saya telah bayat dan telah beriman, dia harus menilik lagi lebih dalam, apakah aku ini kulit atau dagingnya. Sebelum tercipta daging, inti, maka keimanan, kecintaan, itaat, bayat, itikad, penghambaan, dan mendakwakan sebagai Islam, itu bukanlah pendakwa yang pengklaim yang hakiki. Ingatlah bahwa adalah benar bahwa di hadapan Allah Ta'ala, kulit tadi tidak ada artinya. Ingatlah dengan baik bahwa tidaklah diketahui kapan akan tiba kematian menjemput kita. Tapi yang pasti adalah kematian tadi pasti akan datang menjemput kita. Jadi, janganlah kalian mencukupkan hanya dengan pendakwaan mengklaim saja dan bahagia dengan itu. Itu bukanlah suatu hal yang bermanfaat sebelum manusia menerapkan kematian tadi dalam diri sendiri. Dia tidak akan mendapatkan tujuan hakiki dari insaniat. Apa itu kematian? Yakni mendahulukan agama daripada dunia. Gemerlap duniawi jika ada di hadapan kita, dan di sini juga, di Kanada juga, di negeri ini, setiap langkah kita, mereka berupaya untuk menghalangi kita dari jalan Allah Ta'ala. Hindarilah itu. Beliau bersabda, lihatlah kondisi dunia saat ini. Nabi Karim Sallallahu Alaihi Wasallam telah memperlihatkan dengan amalan beliau bahwa kematianku, kehidupanku, semuanya demi Allah Ta'ala. Atau saat ini di dunia banyak sekali umat muslim, jika dikatakan kepada seseorang, apakah kamu muslim? Dia mengatakan, alhamdulillah saya muslim. Yang membaca kalimat syahadat, prinsip hidupnya sebetulnya demi Allah Ta'ala. Tapi mereka hidup demi dunia, justru mereka mati demi dunia. Jadi, padahal dia sampai pada hari terakhir ketika nyawanya melayang. Beliau bersabda, berbahagia bukanlah pekerjaan seorang yang berakal. Ketika seorang muslim bertanya kepada seorang Yahudi, jadilah kamu muslim. Orang Yahudi menjawab, janganlah kamu bangga dengan nama saja bahwa kamu muslim. Lalu Yahudi mengatakan, saya memberikan nama Khalid, artinya kekal, kepada anak saya. Tapi waktu sore kemarin dia meninggal dan saya sudah menguburkannya. Jadi dengan nama Khalid tadi artinya kekal, tidak lantas dia menjadi kekal anak saya itu. Umurnya panjang, tidak. Pada sore tadi dia meninggal. Jadi beliau bersabda, mintalah hakikat. Jangan hanya senang dengan nama saja. Begitu memalukan jika manusia dengan mengatakan bahwa saya umat Nabi Karim SAW lantas mengandung kehidupan seperti orang kafir. Kalian
Perlihatkanlah contoh suri tauladan Rasulullah SAW dalam hidup kalian dan ciptakanlah kondisi itu. Suatu ketika ada beberapa orang datang ke hadapan Hadrat Masih Maud alaihissalam, lalu baiat ke hadapan Hadrat Masih Maud alaihissalam. Setelah baiat, Hadrat Masih Maud alaihissalam memberikan nasihat kepada orang-orang tersebut. Beliau bersabda, setelah baiat, tidak hanya meyakini bahwa jemaat ini benar, tidak hanya itu, dan dengan hanya meyakini seperti itu akan timbul keberkatan. Tidak. Beliau bersabda, jadilah soleh, jadilah muttaqi, dan laluilah kehidupan waktu ini dengan penuh doa. Lalu beliau menasihati, beliau bersabda, di dalam Quran Syarif, Allah Ta'ala menyandarkan amalan soleh dengan keimanan. Jadi amalan soleh itu artinya adalah yang tidak ada sedikit pun kefasadan di dalamnya. Ingatlah bahwa ada sekali banyak pencuri yang mengintip amalan kita. Apa itu pencuri itu? Ria. Ketika manusia mengamalkan sesuatu dengan didasari dengan perasaan ria, bangga bahwa dia telah mengamalkan ini. Saya telah melakukan kebaikan. Dia bangga dengan diri sendiri. Lalu dosa-dosa yang dia lakukan sehingga amalannya menjadi batil. Amalan saleh adalah yang di dalamnya tidak ada pemikiran kezaliman, kebanggaan, ria, takabur, dan merampas hak orang lain. Tidak ada pikiran sedikit pun untuk itu. Itu yang disebut amalan soleh. Sebagaimana di akhirat manusia selamat terhindar dari amalan soleh, begitu juga di dunia ini. Jika di dalam satu rumah ada seorang yang melakukan amalan soleh, maka semua rumah itu akan diselamatkan. Ingatlah, sebelum kalian melakukan amalan soleh, hanya kalian beriman saja, tidak ada manfaatnya sedikit pun. Jika seorang tabib memberikan resep, artinya adalah apapun yang tertulis dalam resep tersebut, maka buatlah obatnya, lalu minum. Jika dia tidak menggunakan obat tersebut, hanya membawa resepnya saja, tidak ada manfaatnya sedikit pun bagi orang itu. Jadi, pada saat itu, kalian bertobat. Dan di masa yang akan datang, Allah Ta'ala ingin melihat dari kita, apakah dengan tobat itu, seberapa jauh kalian telah membersihkan diri sendiri. Sekarang adalah tiba zamannya, ketika Allah Ta'ala dengan perantaraan ketakwaan ingin membedakan kita. Banyak sekali orang yang ragu kepada Allah Ta'ala, dan tidak melihat dirinya sendiri. Manusia merupakan zalim kepada dirinya sendiri. Padahal Allah Ta'ala itu maha sayang, maha kasih sayang, maha penyayang, maha pengasih. Jika manusia meraih kerugian, mendapatkan kerugian, itu disebabkan karena jiwanya sendiri. Karena dia zalim kepada dirinya sendiri. Allah Ta'ala tidak pernah berbuat zalim. Allah Ta'ala maha pengasih dan maha penyayang. Beliau alaihissalam bersabda, ada sebagian orang yang dia mengetahui dosanya, dan ada sebagian lagi yang tidak menyadari akan dosanya. Dan dia terbiasa melakukan dosa-dosa itu. Untuk itu, Allah Ta'ala untuk senantiasa menasihatkan untuk beristighfar kepada kita. Jadi, kita harus banyak-banyak beristighfar, khususnya dalam hari-hari jalsah ini, di mana kita membaca pun salawat, istighfar pun kita harus banyak-banyak baca. Manusia, apakah melakukan dosa, apakah dia zahir atau tidak, apakah dia menyadari atau tidak, tangan, mata, kaki, hidung, kesemuanya hendaknya beristighfar. Pada masa ini, kita harus membaca doa Nabi Adam alaihissalam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah berbuat zalim kepada jiwa kami, namun jika Engkau tidak memaafkan kami dan tidak mengasihi kami, maka kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Beliau bersabda, doa ini sudah dikabulkan sejak awal. Ketika doa ini diajarkan oleh Allah Ta'ala, sejak saat itu telah dikabulkan. Janganlah mengarungi kehidupan ini dengan penuh kelalaian, kemalasan. Jadi, berdoalah dengan penuh keseriusan. Beliau bersabda, janganlah mengarungi hidup dengan kemalasan. Orang yang tidak mengarungi hidup dengan kemalasan,
Orang yang tidak menjalani kehidupan ini dengan kemalasan, dia tidak akan terjerumus dalam musibah. Jadi jika dia tidak malas, dia tidak mungkin akan terjerumus dalam bala musibah. Tidak ada bala musibah yang datang tanpa izin Allah Ta'ala. Sebagaimana saya mendapatkan ilham, Rabbi kulli syai'in khadimuka, Rabbi fahfazni wansurni warhamni. Doa ini pun harus kita baca sebanyak-banyaknya. Dalam satu kesempatan, dalam satu majelis, Hadrat Maulwi Abdul Karim Sahib mengatakan, "Oh Huzur, mohon sampaikan juga berkenaan dengan persatuan dan mufakat satu sama lain." Lalu Hadrat Masih Maud Islam bersabda berkenaan dengan hal tersebut. Beliau bersabda, "Saya membawa dua perkara. Yang pertama adalah untuk mengupayakan tauhid ilahi. Yang kedua, untuk menzahirkan kecintaan kepada sesama manusia. Perlihatkanlah suri toladan yang bisa menjadi karamat, mujizat bagi orang lain." Inilah dalil yang timbul dari diri para sahabat, yang dilakukan oleh para sahabat. Kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Ingatlah, taklif merupakan suatu kehormatan. Ingatlah bahwa sebelum di antara kalian belum melakukan sesuatu untuk diri sendiri, dan lakukanlah itu untuk orang lain. Jika kita tidak melakukan itu, maka bukanlah dari jemaatku. Ingatlah bahwa terpisahnya dari kedengkian, kebencian adalah tanda kedatangan Mahdi. Apakah tanda itu sudah terpenuhi atau tidak? Jadi dengan kedatangan Mahdi, kedengkian, kebencian itu akan menghilang. Apakah itu sudah tergenapi atau belum? Pasti sudah. Kenapa kalian tidak bersabar? Sebagaimana permasalahan kesehatan, sebelum beberapa penyakit itu dihilangkan, maka tidak akan mendapatkan kesembuhan. Jadi insya Allah dengan datangnya wujudku ini akan tercipta orang-orang saleh. Jadi yang menjadi musuh adalah kebakhilan, keegoisan. Beliau bersabda, orang yang tidak bisa mengontrol emosi, insya Allah Ta'ala jemaat akan berdiri. Dan dengan karunia Allah Ta'ala, banyak sekali orang-orang mukhlis dalam jemaat ini. Beliau bersabda, orang yang tidak bisa mengontrol emosinya, dan dia tidak tinggal dengan mendasari persaudaraan, kecintaan, ingatlah orang yang seperti itu adalah tamu untuk sementara saja. Sebelum memperlihatkan suri teladan yang baik, saya tidak ingin melontarkan keberatan kepada orang lain. Orang yang berada di dalam jemaatku, tapi tidak sesuai dengan apa yang aku harapkan, maka dia seperti ranting yang kering. Apalah yang akan dilakukan oleh si pemilik kebun selain mematahkannya, memotongnya? Jika ranting tadi tinggal dengan ranting yang lain yang baik, memang dia akan menyedot air, tapi dia tidak bisa menyuburkan dirinya sendiri, melainkan dia akan mengganggu ranting-ranting yang lain. Jadi dia tidak akan, orang yang tidak mengobati dirinya sendiri, dia akan tidak tinggal denganku. Jadi orang yang memiliki kedengkian satu sama lain, berselisih dengan kerabatnya, dengan saudaranya, itu adalah sangat mengkhawatirkan. Kita telah beriman kepada wujud yang datang untuk mengislah diri kita sendiri. Untuk itu, kita harus berupaya untuk mengimani apa yang beliau sampaikan dan mengamalkan yang terpenting. Berkenaan dengan kemanusiaan, Hadrat Masih Maud Islam bersabda, apa itu insaniyat, kemanusiaan, dan apa standarnya? Dan bagaimana seorang mukmin itu harus menjadi? Berkenaan dengan hal itu, Hadrat Masih Maud Islam bersabda, manusia sebetulnya insan adalah dari unsan, yang artinya dua uns, dua jalinan. Yang pertama adalah jalinan dengan Allah Ta'ala, yang kedua jalinan kecintaan, simpatik dengan manusia lainnya. Ketika dua jalinan ini timbul dalam diri kita, baru dikatakan manusia. Dan inilah perkara yang disebut sebagai inti dari manusia. Inilah hal yang menjadi kesimpulan dari kemanusiaan. Yakni untuk menciptakan dua jalinan. Yang pertama dengan Allah Ta'ala, yang kedua dengan sesama manusia. Dalam makom ini manusia disebut sebagai ulul albab, yang berakal. Jika ini tidak ada, maka tidak akan ada artinya. Meskipun kita mendakwakan ribuan, mengklaim ribuan, namun dalam pandangan Allah Ta'ala dan dalam pandangan para nabi dan para orang suci, itu semuanya
tidak ada artinya. दुनिया के काम काज Hadrat Masih Maud bersabda berkenaan dengan bahwa Allah Ta'ala tidak melarang dari pekerjaan duniawi, melainkan memerintahkan supaya tidak malas, bekerjalah, mencari nafkahlah. मकसद Namun, दुनिया ना हो, tujuan, अल्लाह ताला की रजा हो। janganlah dunia menjadi sandaran, menjadi tujuan. Yang menjadi tujuan harus keridhaan Allah Ta'ala. Ini yang harus kita pahami. तुमको हासिल करने की कोशिश हो, Di mana वहाँ kita berupaya untuk meraih nikmat duniawi, mencari nafkah, आखिरत di sana pun हसनात के kita के लिए भी harus पूरी कोशिश की जरूरत है। mencari kebaikan duniawi, kebaikan akhirat, dan kita harus berupaya untuk itu. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam satu kesempatan beliau alaihissalam bersabda, Allah Ta'ala रब्बाना आतिना फिल telah mengajarkan satu doa kepada kita, Rabbana atina fid dunya hasanata wa fil akhirati hasanata. Di dalam doa tersebut didahulukan kata dunia, tapi dunia yang mana? हसनात का Jadi hasanah dunia yang bisa memberikan hasanah akhirat. दुनिया के हसूल Dari ini jelaslah bahwa mukmin untuk meraih dunia hendaknya memperhatikan hasanah akhirat, kebaikan di akhirat. Dan dengan perkataan hasanah dunia tadi, seluruh sarana yang terbaik untuk meraih dunia yang दुनिया को हर yang harus diupayakan oleh mukmin untuk meraih itu. Jadi, carilah dunia dengan berbagai cara yang dengan mengupayakannya akan mendapatkan kebaikan. Jadi, tidaklah dilarang untuk meraih dunia, namun raihlah itu dengan cara yang bisa menciptakan kebaikan. Keistimewaan bukanlah merugikan orang lain, bukanlah dengan merampas hak orang lain, माया ना वो dengan merampas harta orang lain. Beliau bersabda, bukanlah cara yang bisa merugikan, menyakiti orang lain. हसनतुल आखिरत का मूजिब होगी। Dunia yang seperti itu memang pasti akan mendapatkan hasanah di akhirat nanti, kebaikan di akhirat. Jika kalian melakukan ini, maka akan menjadi hasanah kebaikan di akhirat nanti. Karena orang yang mencari dunia yang seperti itu, mereka melakukan itu demi Allah Ta'ala, demi agama, dan demi makhluknya. Dan mereka membelanjakan untuk itu. Ingatlah bahwa orang yang masuk ke dalam jemaat ini adalah orang yang menjadikan taklimnya sebagai prinsip hidupnya. Dan sesuai dengan semangatnya, dia amalkan itu. Namun, orang yang hanya menamainya saja, tapi tidak bersesuaian dengan ajarannya, ingatlah bahwa Allah Ta'ala ingin menjadikan, Allah Ta'ala beriradah untuk menjadikan jemaat ini sebagai jemaat yang khas. Jika ada orang yang bukan di dalam jemaat ini, hanya dengan mendaftar dalam jemaat ini tidak akan memberikan manfaat apa-apa. Jika dia tidak mengamalkan ajaran jemaat ini secara hakiki, hanya dengan mendaftarkan saja, menuliskan nama dalam jemaat ini tidak ada artinya. Akan tiba saatnya di mana dia akan terpisah dari jemaat ini. Untuk itu, sebisa mungkin amalan kita sesuaikanlah dengan ajaran ini yang diberikan dalam jemaat ini. Amal adalah seperti sayap yang tanpa amal manusia tidak bisa terbang menempuh tingkatan tahapan rohani sebagaimana burung terbang. Begitu juga amalan manusia, dia menerbangkannya secara rohani dan dia tidak bisa meraih tujuan rohani tinggi dari rohani. Di dalam burung itu ada pemahaman, ada akal. Jika dia tidak ada itu, misalnya lebah, jika dia tidak memiliki pemahaman, maka dia tidak bisa mengeluarkan madu. Begitu juga burung merpati yang biasa mengantarkan surat, dia diajarkan untuk mengajarkan surat dari satu tempat ke tempat lain. Bagaimana dia harus menggunakan akalnya, pemahamannya, daya fahamnya. Dia terbang dari satu tempat ke tempat lain pada zaman dulu. Mereka menyampaikan, burung-burung itu menyampaikan surat. Begitu juga kita bisa menggunakan burung-burung untuk tugas tersebut. Jadi, pertama-tama adalah penting untuk menggunakan akal dan renungkanlah apakah pekerjaan yang akan saya lakukan ini sesuai dengan keridhaan Allah Ta'ala atau tidak. Jadi, sebelum melakukan suatu pekerjaan, hendaknya kita merenungkan apa yang akan saya lakukan, apakah agama ini mengizinkan kita, apakah Allah Ta'ala mengizinkan untuk melakukan itu, apakah boleh atau tidak. Janganlah menghalalkan segala cara untuk mendapatkan rezeki duniawi. Jadi, lihatlah
Dan gunakanlah akal. Jika kita lakukan itu, maka perlulah kita untuk menggunakan tangan. Janganlah kita lalai, malas. Perlu untuk melihat dengan ajaran. Ajarannya baik, ajarannya betul. Tapi insan dengan kejahilan, dengan kebodohan atau kejahatan, dia tertipu. Untuk itu, dengan pikiran kosong saja. Untuk itu perlu kita meneliti dengan sebaik-baiknya. Beliau bersabda berkenaan dengan ketakwaan, kita diperintahkan bahwa medan takwa ini kosong, bukanlah untuk mengangkat pedang. Mengangkat pedang haram. Jika kalian bertakwa, maka seluruh dunia akan menyertai kamu. Jadi ciptakanlah ketakwaan. Orang yang meminum minuman keras, tidak ada orang seperti ini, tidak ada ikatan sedikit pun dengan ketakwaan. Dia berperang dengan kebaikan. Jika Allah Ta'ala memberikan keberuntungan kepada para Ahmadi untuk bisa melawan keburukan dan maju dalam hal ketakwaan, inilah kesuksesan yang besar dan tidak ada yang lebih baik dari ini. Pada saat ini, lihatlah para agama-agama di dunia ini. Ketakwaan sudah hilang dari agama mereka. Mereka telah menjadikan kehormatan duniawi sebagai Tuhan. Tuhan yang hakiki sudah tersembunyi bagi mereka. Tapi sekarang Allah Ta'ala menghendaki supaya Allah Ta'ala diimani dan Allah Ta'ala manusia mendapatkan ma'rifat. Beliau bersabda, akan tiba azab yang pedih dari Allah Ta'ala. Peringatan. Dan Allah Ta'ala ingin membedakan yang baik dan yang buruk. Allah Ta'ala menurunkan Furqan, pembeda. Allah Ta'ala ketika melihat bahwa di dalam diri kita tidak ada bedanya. Jika ada mengikrarkan di dalam bai'at untuk mendahulukan agama daripada dunia, tapi jika di dalam amalannya tidak zahir hal itu, maka apalah pedulinya Allah Ta'ala jika orang yang seperti itu ratusan mati, kita akan mengatakan kepada orang seperti itu bahwa tidak ada perubahan dalam dirinya. Dan Allah Ta'ala menganugerahkan keyakinan dan kelezatan. Karena itu, jadi saat ini kondisi dunia ini pun membuat kita berpikir bagaimana hasil akibat akhir dari dunia ini nantinya. Pada beberapa hari yang lalu, ada seorang yang mengatakan kepada saya, begitu derasnya, cepatnya dunia ini mengarah kepada kehancuran. Lihatlah bagaimana nasib kita semua. Sebagai jawabannya, Hazrat Masih Maud Islam bersabda dalam syair beliau, semua akan diselamatkan dari api yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Jadi, inilah yang menjadi supaya kita menjalin ikatan yang kuat dengan Allah Ta'ala. Di mana kita melaksanakan tanggung jawab kita pada Allah Ta'ala, lakukanlah kewajiban kita juga kepada sama manusia. Berupayalah untuk meraih kebaikan-kebaikan yang berdasar yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah Ta'ala. Dan berupayalah untuk terhindar dari keburukan-keburukan yang dalam pandangan Allah Ta'ala itu merupakan keburukan yang telah Allah Ta'ala jelaskan di dalam Al-Quran Karim kepada kita dengan sejelas-jelasnya. Kita setelah beriman kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam secara itikad dan secara amalan harus berupaya untuk lebih menguatkan lagi itu semua. Inilah hal-hal yang akan bisa memberikan najat, keselamatan kepada kita. Dan inilah hal-hal yang disukai oleh Allah Ta'ala. Jika tidak, 50 tahun atau 70 tahun atau 100 tahun yang dirayakan dalam jemaat ini, tanpa adanya revolusi, tidak ada artinya bagi kita. Orang-orang duniawi
memang bahagia dengan hal yang seperti itu, namun tidak untuk jemaat rohani. Jika menzahirkan kebahagiaan, kita harus membahagiakan bahwa kita bahagia, bahwa kita telah melakukan kemajuan di dalam kerohanian. Jadi penzahiran ini merupakan rasa syukur pada Allah Ta'ala dan dibolehkan. Tapi jika langkah kita alih-alih maju di dalam kebaikan, malah terhenti atau malah mundur, maka itu harus dikhawatirkan. Layak untuk difikirkan. Jadi kita harus memperhatikan sabda-sabda Hazrat Masih Maud alaihissalam dan berupaya untuk mengamalkan hukum perintah-perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan perlu untuk mengevaluasi diri dan hendaknya terus mengevaluasi diri. Di sini ketika jemaat ini genap 75 tahun, insya Allah Ta'ala kita akan bisa mengatakan bahwa janji mengutamakan dunia, agama daripada dunia, tidak hanya teguh, melainkan kita meningkat di dalamnya. Insya Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua. Amin. Pada hari-hari jalsa ini, secara khusus 3 hari ini, saya sudah katakan bahwa lalulah dengan doa-doa, dan tujuan kita hadir ke sini untuk mendengarkan program-program. Hadirlah dan dengarkan dengan baik. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.